Shalom semuanya, selamat malam. Senang kembali di malam hari ini kita bisa ngobrol di live TikTok ya. Dan tema kita pada malam hari ini adalah soal baptisan. Sambil saya menunggu beberapa saudara untuk join dalam program ini, saya mau menemani saudara lewat sebuah lagu ya. Jadi lagu ini diputar untuk sambil menunggu beberapa saudara join bersama dalam program ini. Haleluya. Menyembahmu di balik raya suci. Dengan muka tenggelam di dalam oh Tuhanku, rindukan selalu kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu tinggal dalam bait-Mu. Shalom semuanya. Kita akan ngobrol soal baptisan malam hari ini ya. Jadi kita sharing soal itu. Shalom Karisma Pastor Pak Diki nih ya. Diberkati ya Pak. Tenggelam di dalam ku rindukan selalu
tenggelam di dalam Haleluya. Sekali lagi shalom semuanya, senang kembali bersama dalam program Deep Talk with Pase. Ini bukan jam saya mestinya. Saya menggantikan rekan saya Pak Prana yang ada tugas lebih mulia lagi untuknya ya. Jadi ini jamnya dia, tapi saya ganti karena memang ya saya memahami Pak Prana harus melakukan tanggung jawabnya yang lebih penting. Dan bagi saya melayani orang tua itu harus diutamakan ya. Jadi saya dengan sukacita bilang, oke, nggak apa-apa, saya yang melayani, saya yang mengisi dulu dengan materi yang tentunya saya baru siapkan tadi ya. Tapi ini sesuatu yang mesti saya sharingkan karena banyak kita masih soal ini ribut gitu ya. Ya, jadi sama-sama kita sebelum ngobrol ini, saya mengajak kita satu hati dulu kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini kami boleh ada di live TikTok ini untuk bicara sebuah topik dalam kekristenan yakni baptisan. Biarlah sharing kami malam hari ini membuat kami semakin paham dan membuat kami masing-masing semakin hidup dalam kebenaran. Maka berkati semua yang sudah ada bersama. Ada Pak Diki, ada Pak Santos, ada Bu Iren, ada Bu Teti, ada Bu Tina, ada Akun Marjan Barus, ada Saman bin Mahmud, ada Pak Karim, ada Juliana, ada Bu Rahayu, Syarifah, ya, Nurmaida, Tambunan. Berkati juga nanti yang lain menyusul. Ada Henry juga. Ada Xiaomiha, ada Yetsi juga ya. Semua yang join bersama diberkati luar biasa, dan biarlah lewat program ini kami benar-benar punya pemahaman yang benar soal baptisan, sehingga ke depan kami bisa merespon semua itu dengan bijaksana. Lawat kami, berkati kami. Haleluya. Amin. Jadi seperti saya tadi bawa dalam doa, topik kita hari ini soal baptisan. Dan saya mau ngomong agak dalam soal hal ini. Kenapa saya mengajak ngomong Bapak Ibu bicara soal baptisan? Karena sampai detik ini banyak gereja, banyak hamba Tuhan, termasuk saya di masa lalu, masih meributkan soal baptisan itu. Dan belum lama ini saya ditanya oleh seseorang, bagaimana dengan orang yang sakit, orang yang tidak punya kemampuan untuk keluar dari ranjangnya dan mau bertobat gitu. Apakah baptisan itu wajib? Belum lama, baru beberapa hari ini, kalau tidak salah lewat program Pagi Berkat bersama Pasi. Dan yang menanyakan bertanya seperti itu. Pertanyaan sederhana tapi menggelitik saya. Kalau ada orang yang tidak lagi bisa keluar dari ranjangnya, sakit gitu. Ya mungkin sakitnya sudah kronis, mungkin juga bisa lumpuh gitu ya. Pokoknya nggak bisa keluar dari ranjang, harus dengan bantuan orang dan susah sekali. Misalnya kondisinya seperti itu. Atau mungkin ada orang yang sudah stroke gitu ya. Jadi belum pulih, jadi semuanya masih tidak bisa bergerak, masih mati rasa. Nah gimana? Ketika orang ini misalnya mau bertobat, apakah harus dibaptis? Seringkali kalau kita ditanya tentang pertanyaan seperti ini, kita selalu ambigu gitu. Dalam artian ketika kita
yang bertanya misalnya orang yang sehat gitu. Kita bilang harus dibaptis. Harus ke kolam baptisan. Lalu bagaimana dengan pertanyaan jika kasusnya seperti tadi? Mungkin saja hamba Tuhan yang ditanya begitu akan bilang, ya sudah kalau itu kan kasus ya, jadi nggak apa-apa nggak dibaptis. Tapi kenapanya? Ya, itu tidak dijelaskan. Dan termasuk saya saat itu masih berdiri dengan dogma bahwa baptisan itu harus diselam. Dogma itu adalah ekspresi iman ya, yang saya percayai. Harus seperti itu, karena itulah dasar dari iman, dogma itu. Biasanya saya menjawabnya seperti itu. Ya. Tapi makna dalamnya saya nggak pernah pikirin. Ya bagi saya dibaptis ya harus diselam. Kalau tidak bisa, tidak memungkinkan, ya excuse itu hanya kasuistik. Menurut saya itu jawaban yang bijak, tapi setelah saya gumuli, rasanya nggak begitu. Sebab mestinya kita harus punya sebuah pakem pemahaman Alkitab yang tepat, yang benar, dan dari situ kita baru menafsirkan bagaimananya, how to-nya. Ini yang saya gumuli, dan lewat pertanyaan seorang rekan di dalam program kami, itu memicu saya untuk memikirkan lebih cepat lagi. Bapak Ibu, coba kita sharing ya. Bapak Ibu yang punya pemahaman tentang yang berbeda dengan saya soal baptisan, monggo ya. Kita ngobrol ya. Jadi ketika Yohanes Pembaptis itu berteriak di padang gurun, bertobatlah, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Ini yang mungkin tidak banyak dipahami oleh orang Kristen kebanyakan. Jadi konsep baptis itu dalam budaya Yahudi sudah ada, Bapak Ibu. Jadi baptis itu bukan orisinil Kristen. Itu sudah ada dalam budaya Yahudi sebelum Yohanes Pembaptis teriak-teriak. Jadi ketika Yohanes Pembaptis teriak-teriak untuk agar orang dibaptis, orang yang mendengarkannya, orang Yahudi awam yang mendengarnya itu sudah punya konsep. Apa itu baptisan? Mereka jadi tidak bertanya, apa itu baptis? Apa yang dimaksud dengan baptis? Enggak, mereka sudah paham itu baptis itu apa. Jadi ini yang harus dipahami oleh semua kita. Dalam Yahudi itu ada namanya mikbeh ya, atau mikveh ya. Tergantung spellingnya gimana. Ini adalah tempat pemandian atau kolam pemandian yang merupakan bagian dari ritual pemandian. Mikveh atau mikbeh ini merupakan pemurnian setelah keadaan tidak suci. Jadi orang Yahudi itu kan ada sebuah aturan dalam Taurat bahwa mereka bisa najis atau tidak suci dalam beberapa konteks. Contohnya, saya kasih contoh aja ya. Perempuan yang habis menstruasi. Ketika menstruasi itu dia tidak suci, dia tidak kudus. Nah setelah selesai menstruasinya, supaya dia bisa beribadah lagi, supaya dia boleh kudus lagi, suci lagi, dia harus datang ke mikveh atau mikbeh tadi. Ke kolam pemandian untuk dimurnikan, disucikan. Supaya dia habis dari ritual pemandian itu, dia boleh suci lagi. Dia boleh kembali ke rumahnya, bersentuhan dengan siapapun, dan ketika bersentuhan tidak menajiskan orang. Berikutnya perempuan yang habis melahirkan. Itu juga harus nanti setelah lewati semuanya, prosesnya, harus ada ritual mikveh atau mikbeh itu. Juga misalnya kalau Bapak Ibu hidup di zaman itu, terus kita punya keluarga yang meninggal. Sebagai anak, sebagai anggota keluarga dekat, kita tentu akan menggontong jenazah orang yang kita cintai ini. Dan menyentuh jasad jenazah itu najis, Bapak Ibu. Tapi kan nggak mungkin kita tidak menyentuh jasad atau menggotong jasad dan menguburkan jasad orang yang kita cintai. Mau nggak mau kita akan pegang, kita akan gendong, kita akan bopong, ya, sampai di makam. Terus kita harus masuk dalam
tadi kolam pemandian atau mikveh atau mikbeh tadi. Supaya kita dimurnikan, disucikan lagi. Supaya tangan kita dan tubuh kita yang menyentuh mayat itu tidak lagi najis sehingga kita boleh beribadah lagi. Nah itu tradisi Yahudi sudah ada seperti itu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Dalam konsep Yahudi berikutnya itu ada namanya proses pertobatan non-Yahudi. Jadi ada orang-orang yang bukan Israel, tidak punya darah Israel, tapi mereka mau menjadi orang Yahudi. Mau beragama Yahudi. Mereka mau percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu diizinkan dengan syarat-syarat tertentu. Dan salah satu yang harus dilakukan mereka adalah tadi proses permandian yang disebut dengan giyur atau baptisan proselit. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Ada giyur dalam bahasa Ibrani atau baptisan proselit ya. Itu baptisan orang kafir yang mau menjadi Yahudi. Jadi kalau mau masuk agama Yahudi, mereka bukan darah Israel, boleh, tapi lewat pemandian tadi, giyur atau baptisan proselit. Jadi yang saya mau katakan di sini, baptisan itu konsepnya sudah ada. Kemudian juga jika ada orang mau menikah ya, atau mau merayakan hari raya besar, itu biasanya mereka juga mau dimurnikan supaya mereka dapat bless, berkat ya. Makanya mereka ada di mikveh tadi untuk dimurnikan supaya ketika masuk dalam perayaan hari raya itu mereka dapat berkat. Kalau mereka mau menikah itu pernikahan mereka diberkati. Jadi ada banyak hal di mana orang Yahudi sudah kenal dan dekat dengan konsep baptisan itu. Dan kalau kita membaca dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, Petrus itu berkata bahwa baptisan dalam nama Yesus itu untuk pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus. Ya. Dalam hari Pentakosta itu Petrus bicara seperti itu. Baptisan adalah pengampunan dosa, baptisan dalam nama Yesus adalah pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu. Jadi baptisan yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis dan kemudian dipertajam oleh Yesus dan juga murid-muridnya, terutama setelah Pentakosta, baptisan itu memang tanda orang bertobat atau menerima pengampunan dosa dan kemudian menerima Roh Kudus. Beda artinya dengan konsep baptis dalam bahasa atau dalam agama Yahudi, agama Ibrani. Tapi ada benang merah yang sama. Bagi orang Kristen gereja mula-mula, baptisan itu adalah sama, pertobatan, pemurnian. Ya. Kemudian juga terima pengampunan, sama dalam konsep Ibrani juga. Dengan dimurnikan, tadinya najis, terus disucikan dimurnikan, berarti kan diampuni. Ya. Kemudian tentu yang membedakan adalah dalam konsep baptisan Kristen itu sebagai salah satu tanda kalau mau menerima Roh Kudus. Meskipun berbeda-beda, konsep baptisan Ibrani dengan konsep baptisan Kristen tidak terlalu signifikan perbedaannya, nyaris kurang lebih sama artinya. Jadi kekristenan memberikan muatan baru dari pemahaman baptis yang dipahami oleh orang-orang Yahudi di zaman Perjanjian Baru. Kalau cara baptisan gimana? Ini sering ribut ini gereja. Ya. Orang ada yang memahami baptisan itu selam, ada orang yang memahami baptisan itu percik. Dengan segala argumentasinya mereka berdebat, saling membenarkan diri dan saling menyalahkan yang lain atau pihak yang berbeda pandangan dengan mereka. Meskipun tidak sampai bunuh-bunuhan, tapi ini dinyatakan dalam mimbar. Ya. Kalau bagi gereja yang selam mengatakan bahwa baptisan yang percik itu tidak sah. Ya. Kalau bagi kelompok Kristen yang baptisannya diguyur atau dipercik itu berkata, ya selam itu ya terlalu lebay lah. Ya. Ya, yang penting kan kita dibaptis dalam nama Yesus. Itu yang penting. Ya, jadi mereka juga menyatakan kepada umatnya baptisan mereka itu benar, baptisan yang selam itu kurang tepat.
Dulu saya bagian dari kelompok Kristen yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saya bicara seperti ini karena saya sudah melewati fase itu. Ya. Tapi saya mau mengajar saudara, silakan jangan diaminkan. Jangan terlalu percaya sama saya gitu. Saya manusia biasa. Jadi Bapak Ibu gumuli lagi bersama Roh Kudus ya. Saya sih tidak berniat menyesatkan saudara atau mengajar yang salah, enggak. Saya tulus. Apa yang saya tahu, apa yang saya imani, saya bagikan. Tapi saya tidak berharap saudara segera mengaminkan atau percaya kepada saya. Jangan jadi orang Kristen yang terlalu polos, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu punya Roh Kudus, Bapak Ibu juga bisa baca Alkitabmu, silahkan direnungkan Alkitabmu dan digumuli bersama Roh Kudus. Kembali tadi, kalau ngomongin cara baptisan. Kalau kita ngomongin cara baptisan yang ada di Alkitab, tentu baptisan di situ adalah diselam. Pertama, karena kata baptis itu kan dalam bahasa Yunaninya katanya adalah baptiso. Aduh, serak saudara ya. Baptiso. Baptiso itu secara harafiah adalah ditenggelamkan, dicelupkan. Itu pengertian atau arti dari kata baptiso dalam bahasa Yunani. Dan itulah yang dikerjakan oleh orang-orang di Alkitab kita. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dia ditenggelamkan di Sungai Yordan. Terus Bapak Ibu ingat cerita tentang sida-sida dari Ethiopia yang oleh Filipus itu dibaptis? Dalam Kisah Rasul, sida-sida itu akhirnya dibaptis karena dia melihat air yang banyak. Habis melihat air yang banyak, kemungkinan itu adalah danau kecil atau mungkin oase atau sumur, ya. Kemudian dia berhentikan keretanya dan dia turun dari keretanya untuk dibaptis oleh Filipus. Kisah Rasul 8 ayat 38 sampai 39. Jadi baptisan itu adalah memang dalam konteks Alkitab butuh air yang banyak. Bisa di sungai, bisa di mata air, atau mungkin juga di tempat penampungan air. Pokoknya airnya banyak. Itu baptis yang ada di Alkitab. Lalu bagaimana dengan baptis percik, Bapak Ibu? Baptis percik ini secara etimologi tidak sesuai memang. Karena saya bilang tadi kata baptiso itu artinya dicelupkan atau ditenggelamkan. Tapi baptis percik itu sudah berjalan ribuan tahun, dipraktekkan oleh gereja. So kita harus belajar kenapa gereja mengajarkan dan menerapkan baptis percik. Awalnya kalau kita belajar sejarah gereja, saya bilang saudara ya, lewat banyak program kita, ada yang nama seorang filsuf namanya Friedrich Hegel, ada seorang juga pemikir namanya von Bismarck, bahkan Warren Buffett itu juga berkata bahwa orang yang belajar sejarah akan menemukan bahwa tidak ada orang yang belajar dari sejarah. Jadi banyak orang tuh sekarang ini gereja bilang saya baptis percik yang benar, baptis yang selam salah, yang selam bilang baptis selam yang benar, baptis percik salah, itu tidak mau belajar sejarahnya. Kita harus merendahkan diri, merendahkan hati. Saya bilang tadi, secara tekstual, baptiso itu artinya dicelupkan, ditenggelamkan, dan itu yang dipraktekkan oleh Alkitab. Yesus dibaptis di air yang banyak, dalam hal ini Sungai Yordan. Sida-sida dari Ethiopia di Kisah Rasul pasal 8, itu mau dibaptis ketika dia melihat air yang banyak. Jadi memang kalau ngomong Alkitab, baptisan itu harus ada air yang banyak untuk ditenggelamkan atau dicelupkan. Tapi baptis percik juga kita harus mengerti sejarahnya. Jadi awal-awalnya yang saya pelajari dari banyak literatur yang saya baca, baptis percik itu awalnya adalah kasus darurat. Seperti saya bilang tadi di awal, ada orang yang sakit parah, ada orang yang sudah lanjut usia, itu bagaimana dia harus dibawa di tempat air yang banyak. Sudah sakit keras, dibawa ke Sungai Yordan, misalnya kalau dalam konteks perjanjian baru, bagaimana? Prosesnya susah. Terus disuruh tenggelam di dalam air Sungai Yordan juga itu berat bagi orang yang sakit. Jadi ada kasus memang, seperti itu memang awalnya. Terus juga bayangkan Bapak Ibu di padang gurun, wilayah perkembangan Kristen di gereja mula-mula kan di wilayah Arab ya, di wilayah Timur Tengah, yang notabene wilayahnya itu banyakkan padang pasir, air langka, air jarang, air mahal.
Bapak Ibu ingat saya pernah bahas di minggu lalu tentang babi dan unta itu merupakan binatang yang haram. Kenapa saya bilang haram? Ya. Kalau ngomong di Alkitab itu nggak ada penjelasan kenapa dia haram. Pokoknya dibilang haram karena tidak berkuku belah atau tidak memamah biak. Atau salah satu saja tapi salah satunya lain tidak dilakukan. Babi itu berkuku belah tapi tidak memamah biak. Unta juga demikian, makanya haram. Ya. Kita tahunya cuma itu. Tapi kenapa cuma berkuku belah dan memamah biak? Alkitab tidak menjelaskan apa-apa. Dan setelah pergumulan yang panjang, saya menemukan jawaban bahwa babi dan unta, ini ngomongin binatang babi dan unta aja ya. Karena yang secara spesifik disebut di dalam imamat, binatang yang haram itu babi dan unta saja. Programnya sudah saya buat loh minggu lalu, silakan dicari di YouTube The WBSD. Kalau di TikTok ini habis live soalnya videonya nggak ada, nggak tertinggal. Tapi video ini nanti besok Sabtu saya akan upload, saya akan naikkan di YouTube. Jadi semua pengajaran saya ada di YouTube The WBSD. Silakan di subscribe di YouTube The WBSD. Bisa ikuti semua pengajaran saya. Bahkan kalau Bapak Ibu diberkati dengan cara saya mengajar, setiap hari saya mengajar di membership YouTube The WBSD. Itu pengajaran yang kalau di situ saya mulutnya saya nggak tahan-tahan. Ya, masalah sensitif juga saya ajarin. Karena itu kan eksklusif hanya membership aja. Jadi Bapak Ibu yang memang mau khusus belajar bersama saya, bisa jadi membership dari YouTube The WBSD. Babi dan unta itu ternyata dalam konteks Timur Tengah haram karena mereka mengkonsumsi air yang luar biasa besar. Babi itu setiap hari bisa minum kurang lebih hampir 20 liter air. Unta itu sekali minum 10 menit bisa 100 liter air. Dan babi itu kalau kawin dalam setahun itu bisa beranak pinak sampai lebih dari 25. Jadi sepasang babi yang dewasa kita pelihara setahun, tahun depan itu jadi 26 atau 27 babi. Yang setiap harinya dia bisa minum kurang lebih 20 liter. Jadi kalau kita punya 25 babi, satu babi 20 liter, berarti sehari kita harus siapkan 500 liter air. Bayangin, 500 liter air di daerah padang gurun. Kalau itu terus kita pelihara babi, tahun depan kita bisa punya babi bermultiplikasi lagi, 50 bahkan 100. Kalau punya 100 babi dalam 2-3 tahun, satu babi 2 liter, berarti berapa ton air harus kita siapkan dalam sehari? Sehari loh Bapak Ibu. Sedangkan bagi manusia saja yang hidup di padang gurun, air susah. Makanya saya akhirnya memahami bahwa babi itu dilarang karena Allah Maha Tahu. Kalau manusia-manusia umat pilihannya ini yang tinggal di padang gurun pelihara babi dan unta, akan nyusahin mereka sendiri. Akan rebutan air dan kalah dengan babi dan unta, makanya dilarang untuk dipelihara. Supaya bebas aja gitu. Ya. Supaya tidak sengaja dimultiplikasikan. Tidak sengaja diternakan. Itu nggak boleh. Sebab kalau diternakan, babi semakin banyak populasinya, unta semakin banyak populasinya, yang susah manusianya. Jadi rupanya kita mengerti bahwa di balik perintah Allah tentang larangan makan babi dan unta sebagai makanan, sebagai daging yang dimakan manusia, itu ada kedalaman maknanya. Ada juga penelitian yang mengatakan babi ada cacing pitanya dan seterusnya. Jadi Allah itu ketika melarang itu pasti ada maksudnya yang saat itu bagi manusia zaman itu nggak ngerti maknanya apa. Nah, begitu juga dengan memahami dalam konsep baptisan ini. Di padang gurun, air susah. Menemukan air yang banyak itu di padang gurun susah. Sedangkan kekristenan mula-mula itu berkembang di wilayah Timur Tengah, padang gurun, padang pasir. Makanya akhirnya bapak-bapak gereja, rasul dan murid-murid rasul itu mungkin dalam prakteknya kalau tidak menemukan air yang banyak ya baptisannya mungkin hanya dipercik aja atau dituangkan air di kepalanya. Dan itu kasusnya awalnya memang darurat. Mereka melakukan karena tidak menemukan air yang banyak. Kalau kita ngomongin tentang baptis percik ya, dalam konteks gereja barat, gereja Roma misalnya, kalau gereja timur kan Konstantinopel, Bizantium ya, Turki. Tapi kalau gereja barat itu kan Roma, itu kan wilayah Eropa, bersalju. Jadi kenapa gereja barat itu
menekankan atau mempraktekkan baptis percik atau baptis tuang, air dituang di kepala. Karena ya faktor praktis tadi, cuaca. Bayangin kalau meskipun air berlimpah tapi itu musim dingin, musim salju, ya kan menyusahkan orang untuk dibaptis itu, Bapak Ibu. Sehingga ketika ini terjadi, gereja sudah mulai berkembang sampai ke barat. Bapak Ibu, di dalam abad pertama Masehi ada sebuah kitab. Saya kebetulan punya kitab terjemahan dalam bahasa Indonesianya, namanya Didache, ya, kitab 12 Rasul. Konon, ya, dipercaya, diperkirakan kitab Didache itu bahkan kitab yang jauh lebih tua dari kitab Injil manapun. Matius, Markus, Lukas, Yohanes kalah tua dari Didache ini. Karena Didache ini kitabnya nggak banyak pasalnya, ayatnya juga terbatas, sedikit sekali, tapi semua kitab Injil mengutip dia. Ya. Jadi logika sederhananya gini, biasanya yang lebih tua itu kalimatnya lebih sedikit, dan yang kemudian karena dia juga mengcopy paste, dia tambahkan dengan pemahaman yang baru. Maka teori yang terkemudian itu biasanya lebih panjang lebar. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Dalam kitab Didache itu dikatakan, itu dipercaya ditulis di sekitar tahun 50 Masehi. Jadi lebih tua dari Injil Markus, lebih tua dari Lukas, lebih tua dari Yohanes, dan lebih tua dari Matius. Dalam kitab Didache itu dikatakan bahwa jika tidak ada air banyak, baptisan dilakukan dengan mencurahkan air 3 kali ke atas kepala. Jadi kalau kitab Didache itu benar tahun 50-an, sejak tahun 50-an artinya kan di zaman para rasul ini. Ketika para rasul harus membaptis orang yang di padang gurun, nggak ada air banyak. Sedangkan mereka sudah percaya kepada Yesus. Ya. Dalam perjalanan misinya, Paulus sudah sampai ke wilayah Asia Kecil. Tinggal nyebrang sudah sampai Eropa. Ada musim dingin di situ. Ada orang bertobat, mau dibaptis, nyusahin. Air semuanya jadi es. Bagaimana membaptis orang di air yang banyak? Akhirnya, kitab Didache mengatakan kalau ada situasi tertentu, maka mencurahkan air 3 kali ke atas kepala itu juga sah dalam konteks baptisan. Jadi kalau kita membaca literasi, sejak abad pertama pun baptisan percik itu sudah kemungkinan besar sudah dipraktekkan oleh gereja mula-mula oleh para rasul. Meskipun kalau kita baca dalam Alkitab, baik Yesus, contohnya Sida-Sida, terus juga Cornelius di Kisah Rasul, semuanya kayaknya dibaptis di air yang banyak. Dan kemudian kalau kita maju lagi, ya, ada sebuah konsili Ravenna di 1311. Akhirnya di konsili itu baptisan percik, baptisan tuang 3 kali di atas kepala, baptisan selam, itu semuanya sah. Ya. Dalam konteks Konsili Ravenna 1311 yang merupakan konsili gereja barat. Artinya gereja barat itu kan nanti berkembang menjadi Katolik dan juga Protestan. Ya. Bagi mereka, ya, sejak tahun 1311 dari hasil keputusan konsili Ravenna ini, mau dibaptis benar-benar selam, dicelupkan, mau cuma dituang di kepala air 3 kali atau dipercik, itu sah. Dan ini merujuk setelah melewati fase yang namanya perang salib. Perang salib itu kan perang di mana orang diiming-imingi akan terima penghapusan dosa. Maka banyak orang yang dibaptis. Karena banyak orang yang mau bertobat, mau dosanya diampuni, dan ketika berperang, kalau mati syahid, mati martir, masuk ke surga. Kalau hidup, nanti dia bisa memperbaiki hidup, dapat tanah, dapat kekuasaan, kurang lebih begitu kan? Maka orang berbondong-bondong ikut perang salib itu. Kerajaan-kerajaan di Eropa di abad ke-11 itu ketika Paus Urbanus II menyerukan perang salib, mereka menyambutnya. Bangsawan-bangsawan, baik bangsawan kaya maupun bangsawan miskin, itu peluang untuk memperbesar kekayaan mereka dan wilayah mereka. Jadi bangsawan-bangsawan itu ikut berperang juga dengan menggunakan semua budak-budaknya dan orang-orangnya. Dan saat itu ada banyak orang yang belum dibaptis. Atau baptisnya pengen dimurnikan kembali. Nah, dalam situasi seperti itu,
kondisi yang mungkin saat itu di Eropa lagi musim salju, atau ketika sudah sampai ke wilayah Yerusalem itu mereka mau berperang dan air jarang, tidak banyak air, maka mereka mempraktekkan baptis percik itu. Nah, sejak saat itulah, sejak perang salib itulah, baptis percik itu menjadi populer. Dan akhirnya di konsili Ravenna tadi 1311, setelah perang salib itu selesai tahun 1290 kalau tidak salah, ya. Setelah selesai perang salib, maka akhirnya mau baptis benar-benar baptis ditenggelamkan, mau baptis percik atau baptis dituang airnya kepala 3 kali, itu sah menurut konsili Ravenna. Jadi tinggal mau sesuai apa, kita mau menerapkan baptis itu secara apa. Mau secara etimologi, baptiso, ditenggelamkan. Tapi kalau kita mau melihat itu sebagai sebuah kepraktisan, ya kita kalau melihat sejarah yang saya paparkan tadi, sejak abad pertama, sejak ada kitab Didache, baptisan itu bisa dipercik juga. Bisa dituang di kepala 3 kali airnya. Nah, gereja tinggal memilih. Saya nggak tahu, termasuk saya juga, karena saya memang tidak diajar detail soal ini oleh dosen-dosen saya, oleh pendeta-pendeta saya. Kenapa? Karena banyak dosen saya, banyak pendeta saya itu sudah punya dogmanya, punya doktrinnya. Waktu saya kecil, gereja saya Protestan. Di gereja Protestan itu baptisnya baptis percik. Ketika saya lahir baru, saya di gereja Pentakosta. Bahkan saya ada di gereja yang mengatakan bahwa dibaptis itu yang paling tepat dibaptis oleh gembala. Ya. Sehingga di gereja kami dulu, baptisan ulang itu ya sah-sah saja. Sudah pernah dibaptis selam di gereja lain, tapi kalau jadi jemaat gereja kami, harus dibaptis selam lagi. Itu diajarkan oleh banyak pendetanya. Jadi tergantung dogma. Makanya ketika saya dulu belajar teologi, ya tergantung dogma dari STT tempat saya bernaung. Kalau STT-nya aliran Pentakosta karismatik, ya dosen-dosennya pasti mengajarkan baptisan yang benar adalah selam. Referensinya tadi, kata baptiso, etimologinya itu ditenggelamkan, dicelupkan. Itu yang saya pahami. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar saya ngomong soal baptisan, mungkin tahun-tahun yang lalu, saya menekankan ini. Itu kenapa juga di The Way, baptisannya selam. Ditenggelamkan. Kalau ada orang mau dibaptis, kami harus ambil atau sewa kolam baptisan dulu. Ya, untuk agar bisa membaptis orang. Ya. Kadang kalau di tempat kami, di gereja itu kolam renangnya lagi kosong, kami baptis di situ. Karena kecil kolam renangnya, kalau memang lagi banyak orang, saya akhirnya minta untuk kita sewa kolam renang yang besar di siang hari supaya agak sepi. Kita membaptis di situ. Karena konsep saya konsep dogma. Ya. Saya diajarkan dogmanya baptis ya diselam sesuai dengan etimologinya. Nggak heran juga kalau Bapak Ibu dengarkan saya khotbah setahun 2 tahun atau bahkan bertahun-tahun lalu soal baptisan. Saya selalu mengatakan yang benar adalah selam. Sedangkan yang dipercik itu saya sudah mengajar, memang itu tradisi. Tradisi yang dipopulerkan sejak perang salib, saya bilang gitu. Karena sejarah yang saya baca sejak belasan tahun dan puluhan tahun lalu seperti itu. Tapi sekarang ini setelah mendalami lebih dalam lagi gitu ya. Pertanyaannya, apakah baptis itu yang kita pentingkan cuma caranya? Cara baptisnya. Apakah itu diselam, dipercik, atau dituang air di atas kepala? Apakah itu yang menjadi syarat untuk selamat? Apakah itu yang menjadi syarat kita terima Roh Kudus? Apakah hanya cara seperti itu yang dilihat Tuhan tuh cuma caranya, tampilan luarnya doang, casingnya doang? Nah, terlebih ketika saya sering mengajar bahwa kita sekarang ini jangan lihat kontainernya. Kontainernya itu bisa sama, bisa beda. Yang penting itu kan kontennya, isinya. Ya. Bapak Ibu beli handphone Cina yang murah, kita bisa beli casing yang bagus. Kayaknya itu handphone mahal. Tapi kalau casingnya dibuka, kita tahu ternyata handphone itu handphone biasa. Casing itu ya cuma tampilan luar.
Nah, bagaimana kita memaknai baptisan? Apakah kita selamanya akan ribut dengan teman kita yang berbeda cara membaptisnya? Apakah kita langsung masih terus mempertahankan dogma kita, menganggap dogma kita terbaik dan dogma yang bertentangan dengan kita dogma yang salah? Sehingga hanya gara-gara cara baptisan saja gereja nggak bisa bersatu. Hanya gara-gara baptisan aja gereja nggak bisa bergandengan tangan. Hanya gara-gara cara baptisan gereja merasa dirinya yang paling benar dan gereja lain yang caranya salah, caranya beda, dianggap sesat. Apakah kita masih mau gitu Bapak Ibu mempertahankan dogma yang seperti itu? Nah, saya mengajak Bapak Ibu malam hari ini, besok libur ya, mungkin tinggal beberapa menit lagi kita coba berpikir apa sih makna baptisan itu Bapak Ibu. Nah, saya mau membagikan kepada Bapak Ibu firman. Saya baca, Bapak Ibu silakan membuka Alkitabmu sendiri ya. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Makna baptisan Bapak Ibu. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Saya baca buat saudara ya. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Saya sudah sering bilang Bapak Ibu, ya, banyak teolog perjanjian baru berkata, kalau mau memahami kekristenan yang dalam itu baca surat Roma dan pahami surat Roma. Dan memang setelah saya belajar dari semua kitab perjanjian baru, yang paling tajam, yang paling dalam, yang paling susah dimengerti, butuh waktu, butuh pendalaman dan hati yang benar-benar mau belajar, itu surat Roma memang. Kenapa? Sederhana, karena surat Roma itu kan ditulis Paulus untuk jemaat Kristen yang ada di kota Roma, kota yang terpelajar, ibu kota dunia zaman itu. Jadi orang yang di Roma itu lebih terpelajar, lebih kritis, lebih pakai logika, lebih segalanya lah daripada orang di tempat lain. Makanya Paulus ya nulisnya lebih tajam, lebih paripurna dibandingkan kepada kota-kota yang tidak sehetrik, tidak sepadat, tidak serame, tidak sekeren Roma, kurang lebih begitu. Nah, dalam surat Roma 6 ayat 3-4 tadi, itu adalah gambaran atau simbol lambang dari baptisan. Ya. Dengan kita dibaptis, kata Paulus dalam surat Roma pasal 6 tadi, itu berarti melambangkan kita sudah mati bersama dengan Yesus, kita sudah mati bersama dalam kematian Yesus, dan kita juga sudah dibangkitkan bersama kebangkitan Yesus. Jadi, baptisan itu adalah simbol atau lambang kita mau mati bersama kematian Yesus dan bangkit bersama kebangkitan Yesus. Nah, dulu, ya dengerin saya ya, dulu saya memahaminya, oh berarti dari Roma 6 ayat 3-4 yang baptisan benar itu selam. Kenapa? Ini dulu ya Bapak Ibu tolong tahan pelan-pelan ya. Saya belum menyimpulkan. Dulu saya mengajar ini, karena kalau percik itu simbol kematian dan kebangkitannya apa? Nggak ada. Dituangkan air di atas kepala 3 kali. Tuh, 2, 3. Apa yang bisa melambangkan kematian dan kebangkitan? Nggak ada. Tapi kalau ditenggelamkan, kalau Bapak Ibu lihat orang yang dibaptis dengan cara ditenggelamkan, itu semua badannya ada di bawah air. Itu lambang dari kematian bersama kematian Yesus. Kemudian ketika dia tarik keluar lagi, sehingga mukanya keluar dari air bisa bernapas lagi, itu lambang atau simbol kebangkitan bersama dengan kebangkitan Yesus. Maka dulu saya memahami baptisan yang benar itu baptisan selam. Kenapa? Kelihatan simbol dan lambang kematian dan kebangkitan bersama dengan Yesus dibandingkan baptis yang percik atau baptis yang dituang di air di kepala 3 kali tadi. Nah, itu yang saya pahami dulu Bapak Ibu. Ya. Coba sekarang kita baca Kolose 2 ya. Kolose 2 ayat yang ke 11-12. Ya. Ini mempertajam Roma 6 tadi. Kolose 2
Ayat 11, 12 ya. Saya baca buat saudara ya. Perhatikan ya. Saya baca terjemahan baru 2. Dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kalau kau memperhatikan Kolose 2 ayat 11-12 tadi, baptisan itu ya, itu digambarkan paralel atau berhubungan atau saling kait-mengkait dengan apa? Dengan sunat. Kalau sunat itu adalah tanda kita terikat perjanjian dengan Allah. Ingat, orang Yahudi, sejarah sunat dalam iman agama-agama Semit, agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, itu kan merujuk pada Abraham, Ibrahim kalau orang Muslim berkata. Bahwa Abraham itu mengikat perjanjian dengan Allah. Allah berjanji akan memberkati Abraham dan keturunannya, kalau Abraham dan keturunannya itu mengikat perjanjian dengan cara dikitan. Sunat itu tanda perjanjian. Maka dalam Kolose 2 tadi, ayat 11 dan 12, kalau Bapak Ibu dikuburkan dalam baptisan dan dibangkitkan dalam kepercayaan pada kuasa Allah yang membangkitkan Yesus, maka Bapak Ibu berarti terikat juga perjanjian dengan Allah. Maka dalam Kolose 2 tadi banyak penafsir perjanjian baru. Saya ngikutin juga karena saya pikir masuk akal juga. Bahwa baptisan itu adalah tanda atau simbol seperti sunat. Kalau orang Yahudi itu disunat agar terikat perjanjian sama mewarisi perjanjiannya Abraham dengan Allah. Sedangkan orang Kristen dibaptis itu adalah perjanjian, simbol perjanjian terikat dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi Kolose pasal 2 dengan Roma 6, dua-duanya yang nulis Paulus. Paulus konsisten bahwa baptisan itu adalah tanda atau lambang atau simbol kita mati dan bangkit bersama Yesus. Tanda atau simbol baptisan itu sebagai perjanjian dengan Allah lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Paham ya? Paham ya? Ini sederhana, tapi nggak banyak orang tahu. Ya. Coba Bapak Ibu yang pernah dibaptis, pernah diajar begini nggak? Ya. Rata-rata kita, apalagi kalau orang Pentakosta karismatik, ya nggak perlu dijelasin, yang penting dibaptis aja lah. Pokoknya lo ikutin aja. Kenapa harus diselam? Udah ini diajarin turun-temurun. Pokoknya ya beginilah, udahlah, nggak usah banyak cincong lah. Ya. Pokok gereja kita nih baptisnya selam. Gereja kita nih baptisnya percik. Lo nggak usah nanya-nanya lah, emang dari dulunya begitu. Dan ini sudah berlangsung ratusan tahun, ribuan tahun. Maka saya percaya kita imani ini kebenaran. Sebab kalau ini salah, maka Allah sudah membatalkannya, sudah menggagalkannya, dan merubahnya sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi kita tuh kebanyakan dijelaskan dengan cerita-cerita yang sama sekali nggak menjelaskan. Ya. Dan saya bagikan kepada saudara, supaya saudara yang sudah dibaptis jadi paham dan bisa bertobat. Nggak perlu dibaptis lagi, bertobat aja jadi ngerti kan arti baptisan apa. Dan kalau yang mau dibaptis lewat program ini, Bapak Ibu jadi mengerti kenapa saya harus dibaptis itu. Jadi akhirnya nanti bisa memilih selam, percik, dituang air itu mana yang kau anggap pantas. Dan apakah itu kebenaran yang sejatinya atau punya makna yang lainnya. Nah, saya mau menjelaskan kepada saudara pemahaman saya tentang baptisan. Jadi kalau kita belajar di Roma 6 tadi, orang dibaptis itu orang yang harus mematikan dirinya demi Yesus Kristus. Karena dalam Roma 6 tadi, kalau kita dibaptis, kita ikut dalam kematian. Merasakan kematian Yesus. Ini makna dalamnya Bapak Ibu. Jadi baptisan itu bagi saya sekarang bukan mengenai caranya. Sekarang kalau kita ngomongin caranya, Bapak Ibu tinggal misalnya di padang gurun yang airnya nggak ada. Terus kita mau bertobat, masa kita nggak dibaptis karena syaratnya harus air yang banyak? Nangkep nggak? Masa Bapak Ibu tinggal di Eropa, hari ini bulan November, Desember, sudah turun salju sebentar lagi. Masa kita mau bertobat di bulan Desember, air semuanya itu jadi es, jangankan sungai. Kolam renang di rumah kita aja sudah menjadi es. Masa kan kita harus
nyemplung di air es itu, sehingga akhirnya membuat tubuh kita, fisik kita menjadi nggak sehat? Harus seperti itukah? Ya. Juga sebaliknya, ya. Apakah kita sekarang ini masih berkata bahwa enggak, harus percik aja, ini tradisi gereja. Tanpa kita harus memahami, tanpa kita mau mengabaikan fakta bahwa baptiso itu artinya ditenggelamkan. Kita kan nggak boleh begitu, Bapak Ibu. Kita harus belajar maknanya, baik etimologinya maupun tradisi gerejanya. Kemudian kita cari apa yang dikatakan Alkitab, kita gali makna dalamnya, supaya kita ketika nanti mengekspresikan iman kita, mau cara baptisnya A, B, C, D, tapi kita tahu makna terdalam dari baptisan itu yang paling penting. Dan menurut saya dalam Roma 6 tadi, orang yang mau dibaptis itu artinya orang yang mau mematikan dirinya. Mati bersama Yesus itu. Ya. Mematikan dirinya itu dalam khotbah saya di hari Minggu, nanti minggu depan nih, minggu besok nih, minggu lusa ya, saya masih pakai seri tentang kiamat. Ya, ketika hari Minggu kemarin ada orang bilang, nggak ada itu istilah kiamat dalam Alkitab kita. Ya iya kan saya sudah jelaskan. Ya, orang itu kadang-kadang belum utuh, ya udah komen aja. Memang nggak ada kata kiamat dalam Alkitab kita itu. Kan saya bilang, kata kiamat itu saya pakai karena itu populer di Indonesia. Dan sebenarnya kalau kita mengerti kata kiamat itu maknanya sama dengan apa yang dikatakan Perjanjian Baru. Hari Tuhan atau akhir zaman. Ya. Terus saya jelaskanlah kematian itu. Kiamat itu. Kiamat itu saya jelaskan minggu lalu saya lagi ngomongin manusia tubuh. Ya, besok ini kita ngomongin manusia jiwa. Bagi saya semua orang kalau mau memahami siapa dirinya, memahami Allah, itu harus mengalami kiamat manusia tubuh dan kiamat manusia jiwanya. Supaya dia akhirnya bisa memahami siapa dirinya yang sebenarnya. Wah, ini pengajaran yang dalam nih. Soal kiamatnya saya bagikan di hari Minggu, tapi detail pengajaran tentang siapakah akunya, Bapak Ibu silakan kalau mau belajar bersama saya di membership YouTube WBSD. Saya berani pastikan yang saya ajarkan di situ Bapak Ibu nggak pernah dengar dari pendeta manapun. Ya. Siapakah aku sebenarnya ini? Saya mau tanya Bapak Ibu, yang sekarang ada sekitar 50 orang Kristen kan ini. Saya tanya sebagai hamba Tuhan, siapa dirimu? Ya. Tapi yang jawab jangan yang sudah jadi member ya. Kalau yang sudah member pasti tahu ya iman saya dan pengajaran saya seperti apa tentang diri saya, tentang diri Anda, tentang diri kita manusia. Tapi yang belum tahu gimana? Ya. Nah sekarang kita mengerti nih, ya, makna dalam ini. Jadi lu dibaptis selam itu benar-benar simbol mati bersama Yesus karena ditenggelamkan di bawah air. Tapi kalau lu nggak mau mematikan daging lu masih hidup dalam kedagingan, masih duniawi, ya apalah artinya baptisan itu akhirnya. Nah orang Kristen tuh begitu. Sama kayak orang Yahudi. Yang dikerjakan tuh tampilan luar. Kuduskanlah hari Sabat. Wah pokoknya hari Sabat gak boleh ngapa-ngapain. Pokoknya harus di rumah aja. Ada perjalanan Sabat 1000 langkah. Lebih dari itu berarti melanggar hari Sabat. Ketika melihat Yesus menyembuhkan orang yang buta di hari Sabat, orang yang lumpuh di hari Sabat, mereka bilang kamu melanggar hari Sabat. Gampang banget nyalahin orang. Karena kata mereka, Yesus di hari Sabat gak boleh nyembuhin orang. Itu bekerja berarti, melanggar kekudusan hari Sabat. Tampilan luarnya doang. Puji Tuhan kita punya Yesus yang penuh dengan hikmat, marifat dari Bapa. Terus Yesus bilang kepada orang Yahudi, lah kalau lu gimana? Kalau lu di hari Sabat, terus lo lihat sapi lo terpelosok ya ke jurang, lo nolong gak? Lo nolong, itu bekerja juga. Kok lo begitu? Kalau bagi kepentingan lo, sapi lo terpelosok ke jurang di hari Sabat kau tolong, itu bukan melanggar hukum Sabat, tapi aku menyembuhkan orang yang buta, mencelikan mata yang buta, membuat orang yang lumpuh berjalan. Kau bilang aku melanggar hukum Sabat. Nah orang Yahudi itu begitu, orang Kristen juga sama aja begitu sekarang ini. Mengerjakan seperti yang tampilannya lahiriah, padahal Bapak Ibu lahiriah itu kan daging ya. Darah dan daging itu gak dapat tempat dalam kerajaan surga. Kita kalaupun nanti kita punya tubuh baru lagi, itu tubuh baru, bukan tubuh darah yang sekarang nih, bukan daging yang sekarang nih. Di dalam Yerusalem baru nanti nggak ada darah. Bapak Ibu nggak punya darah. Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan darah dan daging tidak ada dalam kerajaan surga.
Kita dibangkitkan dengan perspektif yang baru. Nah itu, tapi nanti juga punya makna lagi tuh ya. Darah dan daging itu saya kasih makna nanti yang lebih dalam lagi. Ya nantilah ya. Sebab banyak sekali saya dapat sesuatu yang baru, tapi saya harus baginya kan pelan-pelan ini. Tengah minggu saya ngajarin perkataan dan pengajaran Yesus. Kalau Bapak Ibu mau dengar saya soal perkataan dan pengajaran Yesus, saya khotbah tengah minggu hari Kamis. Pertinggalnya ada di YouTube juga. Silakan, sudah 43 seri. Itu mungkin sampai 300 seri tuh. Sebab saya berdoa sama Bapak, kalau boleh saya jangan mati dulu sebelum saya menyelesaikan semua perkataan dan pengajaran Yesus yang ada di Alkitab. Kenapa? Karena saya belum pernah lihat ada pendeta yang khotbahkan itu dari perkataan pertama sampai perkataan terakhir yang ada di Alkitab, perkataan Yesus. Padahal kita orang Kristen, pengikut Yesus, tapi kita tidak mendalami perkataan dan pengajaran Yesus. Kita malah mengimani dogma, doktrin, ajaran gereja, tafsir pendeta, termasuk tafsir saya. Bapak Ibu harus mengikuti Yesus dong. Tapi kita coba, udah pernah menggali semua perkataan dan pengajaran Yesus? Makanya saya bilang sama Bapak saya di surga, saya siap mati saya kapan saja. Cuman kalau boleh, selesaikan dulu ini ya Bapak. Mungkin butuh 2 tahun untuk sampai 300 seri. Ya. Karena saya duga, saya perkirakan 300-an seri nih. Ini seri terpanjang saya nanti nih. Setiap perkataan dan pengajaran Yesus, setiap kalimatnya saya akan bagikan, saya akan dalami, saya akan sharing sama saudara. Nah kita orang Kristen begitu. Ditenggelamkan, simbol kematian bersama Yesus, tapi keluar baptisan ketika dia lihat ada bakso, terus di sampingnya ada anak kecil kelaparan, ya kayaknya udah nggak makan seminggu, dia malah beli bakso untuk dagingnya, untuk perutnya sendiri, tanpa ada kasih kepada anak kecil yang kayaknya kelaparan, sudah berhari-hari tidak lapar, tidak makan, kelaparan. Apalah artinya baptisan itu? Baptisan diselam, ditenggelamkan, simbol kematian, tapi habis keluar dari kolam baptisan, main ke mall, beli A, B, C, D. Ya. Udah punya baju yang warnanya merah, ada 3 setel, masih baru, belum dipakai, beli baju merah lagi. Karena baju merah yang ada di mall yang dia lihat, belum dia punya modelnya. Merek keluaran terbaru. Apa artinya itu? Dia belum menanggalkan, dia belum mematikan daging. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau memahami baptisan, Bapak Ibu harus mau mematikan dagingmu. Bahasa saya di ibadah minggu kemarin dan nanti minggu besok saya lanjutkan, mengkiamatkan dirimu. Jadi kita tuh orang Kristen jangan takut kiamat. Kita justru harus mengkiamatkan diri kita. Mematikan tubuh kita, mematikan daging kita. Supaya apa? Supaya muncul adalah manusia yang benarnya. Bukan manusia yang fananya. Supaya kita bisa tinggal dalam Bapa, Bapa tinggal dalam kita. Seperti Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah mematikan dirinya. Di Getsemani kan dia bilang, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Itu kan dagingnya dia. Kalau boleh, aku jangan lewatin salib ya. Tapi apa kata Yesus? Tapi jangan kehendakku Bapa, kehendakmu. Dia mematikan dagingnya untuk mengikuti kehendak roh, kehendak Bapa. Dan Bapa bilang, nak, mati di atas kayu salib. Itu tugas yang kuberikan padamu. Maka sejak Yesus tahu, Yesus gak pernah lagi minta untuk dagingnya lagi. Dia bahkan mati di atas kayu salib tanpa mengeluh. Padahal Alkitab mengatakan kalau dia mau, dia bisa perintahkan beribu-ribu laksa malaikat untuk menolong dia. Tapi dia tidak gunakan itu. Dia bahkan bilang, ampuni mereka Bapa. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan padaku. Dia sudah mematikan daging kita. Orang Kristen percaya Yesus. Semuanya berlomba-lomba. Baptisan yang benar itu selam. Yang percik itu sesat. Yang percik bilang yang benar itu percik. Yang selam itu nggak ada artinya apa-apa. Saling menjelekkan. Gereja ribuan tahun begini terus. Ngebulet terus. Termasuk saya di beberapa tahun yang lalu dan saya bertobat. Sebagai gembala saya sudah bertobat dan saya tidak akan ajarkan itu lagi di mimbar The Way yang Tuhan percayakan kepada saya. Makanya saya ngajar ini kepada saudara. Kalau kau mau dibaptis, kau harus sudah mau mematikan dagingmu. Jadi bukan cuma simbol dan lambang, tapi komitmen. Iya Bapa, aku percaya kepadamu. Aku mau bertobat, aku mau lahir baru, jadi ciptaan yang baru. Makanya aku matikan dagingku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Orang yang dibaptis tuh begitu. Keluar baptisan itu gak daging lagi. Dia ke mall nih. Ada godaan nih, diskon, besar-besaran, 99,99%. Tapi yang barang di diskon di rumahnya ada. Meskipun itu murah, tapi dia bilang, enggak, di rumahku masih banyak.
Untung sih, tapi buat apa? Di rumah masih banyak. Dia mematikan dirinya. Meskipun dia punya uang beli, banyak untuk membeli, tapi dia matikan dagingnya. Kalaupun dia mau gunakan uangnya, dia gunakan uang untuk kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkannya. Dia pakai kekayaannya dengan hikmat. Supaya jadi berkat buat dirinya, dan lewat berkat yang diberikan Tuhan kepadanya itu, kekayaan itu, dia bisa jadi berkat bagi banyak orang lain. Waduh, itulah makna mati bersama Yesus. Bukan cuma dibaptis selam, dibaptis percik, dibaptis dituang di kepalanya air 3 kali. Orang dibaptis itu kan harus mau bertobat. Bertobatlah, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, kata Yohanes Pembaptis. Kata Yesus juga. Orang dibaptis itu kan berarti mau bertobat, mau menyesali dosanya. Mau hidup yang baru. Kata Yesus kepada Nikodemus, kalau kau mau masuk dalam kerajaan surga, kau harus dibaptis, kau harus lahir dari air dan roh. Lahir lagi dari air itu kan baptisan. Tapi bukan cuma dibaptis maksudnya kita akhirnya jadi hidup yang baru, enggak. Tapi kita harus mau benar-benar menyesali dosa. Hidup baru, hidup dalam pertobatan. Metanoia, bertobat itu artinya tidak lagi mau hidup dengan cara yang lama, dengan kacamata yang lama, dalam perspektif yang lama. Bahasa saya nih, kalau kita tadinya mikirnya mau ke Bali atau ke timur gitu ya. Tapi ketika kita bertobat metanoia, kita nggak mau ke Bali lagi, kita maunya ke ujung kulon. Kalau saya posisinya sekarang ini di Serpong, itu berarti bertolak 180 derajat. Bali di timur, ujung kulon itu di barat. Saya nggak mau lagi ke Bali, nggak mikirin Bali lagi, saya hanya mikirin ujung kulon. Saya nggak mikirin lagi pantai, saya mikirin lagi badak berjumlah 1. Itulah orang yang bertobat, berubah. Tadinya pokoknya harus memuaskan dirinya, ya. Harus menggapai mimpinya. Tapi sekarang dia nggak. Kalaupun aku harus mengejar sesuatu, yang aku kejar itu harus yang menyenangkan hati Allah. Orang bertobat tuh begitu. Banyak orang dibaptis, ditenggelamin berapa kali. Ada saya menemukan orang dibaptis 3 kali, 4 kali loh. Dulu di gereja lama kan saya bilang, orang bisa dibaptis ulang. Saya pernah di kolam baptisan, saya kan tim gembala. Saya ada di kolam baptisan, nyemplung ke air. Yang mendoakan orang-orang sebelum dibaptis oleh gembala. Saya pernah lihat, saya ngomong sama orang, kayaknya kita pernah ketemu ya. Kapan ya? Kayaknya belum lama deh, saya bilang gitu. Iya Pak Pendeta. Kapan? Bulan lalu. Di mana? Ya di kolam baptisan ini. Lah ngapain? Saya juga dibaptis dulu bulan kemarin. Yang doain saya juga Pak Pendeta. Lah ngapain lagi dibaptis? Terus dia bilang, ya saya lupa Pak, ada dosa yang belum saya akui. Lalu kenapa masih dibaptis? Ya. Kalau kau sudah percaya kepada Yesus, dosa yang belum kau akui, tinggal akui aja. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, Allah akan mengampuni dosa kita. Bukan berarti kalau ingat dosa dibaptis. Buat dosa, bertobat dibaptis. Gak begitu. Oh gitu ya Pak Pendeta. Ya saya udah kadung nih. Saya mau gimana juga gitu. Udah nyemplung ke air juga. Udah nunggu berjam-jam juga. Maksud saya suruh pulang? Saya cuma bilang ya sudahlah ya. Sekarang aku kasih tahu. Jadi besok nanti kalau inget, oh tiba-tiba aku pernah inget dulu waktu masa umur 6 tahun pernah ngambil permen di warung. Itu dosa. Terus dia bulan depannya baptis lagi. Nggak gitu. Tinggal minta ampun aja kalau teringat ada intimidasi dari kuasa jahat ya tentang dosa masa lalu yang belum kita akui. Tinggal Tuhan, aku ingat nih ada dosa masa lalu yang belum akui, ampuni aku. Aku bertobat nggak buat dosa lagi. Nah begitu dong. Banyak orang itu dibaptis. Tapi ya keluar baptisan nggak bertobat juga. Ada orang dibaptis. Keluar baptisan pulang ke rumah selingkuhannya. Pulang ke rumah si istri-istrinya. Istri kawin sirinya. Masih jinah cabul lagi. Orang dibaptis besoknya masih korupsi lagi. Ternyata dibaptis supaya korupsinya lancar. Ada-ada aja manusia-manusia hari ini tuh. Ya. Kalau Bapak Ibu mau dengarkan saya, ayo kita bertobat, kita maknai baptisan dengan benar. Nih, ini ada lagi nih ya. Ada himawan. Kiamat itu bukan akhir zaman Pak, kiamat itu tidak ada di Alkitab. Saya sudah jelaskan. Ya. Makna kiamat itu makanya baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nggak ada di Alkitab, saya udah ngomong itu kok. Ya. Cuma makna kiamat tuh hari Tuhan. Ya. Hari kematian. Baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata kiamat itu kan kata kiamah dalam bahasa Arab, kemudian sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia.
Makanya harus ngerti etimologi dulu. Saya bilang kata kiamat memang nggak ada dalam khotbah saya bilang nggak ada di Alkitab. Cuma makna dari kiamat itu ada. Hari Tuhan itu apa? Ya hari akhir zaman, hari akhir. Ya. Itu pengertiannya. Kalimatnya berbeda, katanya berbeda, tapi maknanya sama. Jadi kita jangan ribut soal kata kiamat atau bukan, nggak ada di Alkitab. Faktanya hari Tuhan itu ada, dan saya jelaskan hari Tuhan itu apa, gitu loh. Ya, sama nih, banyak orang masih memahami soal baptis yang tadi. Akhirnya kita berdebat untuk energi yang nggak benar, yang nggak pas. Ya kalau andai kata saya sudah menjelaskan kiamat itu seperti itu dan Anda tidak percaya dengan saya, ya sudah gitu. Sudah gitu. Ya. Nggak usah kita debatkan, peributkan. Ya, tinggal Anda mengajar aja di sosial media Anda bahwa kiamat itu apa, pengertian Anda. Kalau Anda bilang nggak ada kata kiamat lah, apa maksudnya itu? Silakan gitu ya. Saya kan memakai platform media saya, ya, yang saya imani. Ya. Dan saya sudah jelaskan itu dari awal, bahkan nggak ada kata-kata kiamat di Alkitab sampai Lebaran Jebot juga kiamat nggak ada di Alkitab kita. Kata kiamat tuh nggak ada di Alkitab kita. Tapi makna dari kata kiamat kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu maknanya ya tentang akhir zaman. Dan konsep akhir zaman, hari akhir, hari Tuhan itu kan ada di Alkitab kita. Ya. Makanya saya pakai itu. Karena orang Kristen pun masih sering memakai kata kiamat kan. Ya kalau ngomongin kata Natal nggak ada di Alkitab. Tapi Anda merayakan Natal nggak? Anda mengucapkan selamat Natal nggak? Banyak orang Kristen begitu. Apakah salah? Ya enggak lah. Ya. Karena Natal itu kan artinya apa? Hari kelahiran. Natal itu hari kelahiran. Cek di dalam kamus. Ya. Kamus apa? Ya kamus arti kata Natal itu. Makna kata Natal itu. Ya. Natal itu hari kelahiran. Dan setiap kita punya hari kelahiran. Makanya kalau ditanya hari Natal kita siapa? Kalau kau tanya sama saya, hari Natal saya itu bukan 25 Desember. Hari Natal saya 11 Mei. Saya lahir 11 Mei. Setiap kita punya Natal sendiri. Nah, kita memaknai Natal itu bukan hari kelahiran saya, tapi hari kelahiran Yesus. Tapi bukan 25 Desember. Ya udah, nggak usah dipikirin 25 Desember. Emang kita merayakan hari kelahiran Yesus nggak boleh hari 25 Desember? Ada larangannya. Tapi nggak diajar, Pak. Ya kalau nggak diajar, saya mau merayakan hari Natal 25 Desember, kenapa? Kalau kita baca Lukas 2, hari ini telah lahir bagimu. Lah kalau saya bacanya sekarang ini tanggal 29 November, apakah bukan Natal? Hari ini telah lahir bagimu. Ya Natal dong. Jadi itu loh. Ya, kita jadi orang Kristen jangan ributin hal-hal yang saya sebut kontainer. Casing. Jadi kita akhirnya nggak bisa menghargai pandangan orang lain. Ya hormati aja. Kayak saya seringkali mendengar pendeta-pendeta khotbah yang tidak sesuai dengan iman saya. Saya hargai. Ya. Saya nggak bilang gitu masuk ke ke sosial medianya. Nggak bener tuh khotbah, nggak bener. Ya enggak lah, itu pahamannya dia begitu, tafsirnya dia begitu. Ya, saya ikuti aja. Nah kembali ke baptis tadi. Jadi dibaptis mau cara apapun, tapi kalau kau tidak mau mematikan daging, kau tidak mau bertobat sungguh. Kalau bagi saya, ya baptisan itu cuma simbol doang, cuma lambang doang, tapi tidak kau hidupi. Ya. Jadi dalam Kolose, jadi tadi juga kita baptis itu harus meninggalkan tubuh yang berdosa ini. Jadi kalau ada orang dibaptis, tapi habis keluar baptisan, itu berdosa lagi, tipu istri. Karena ada orang dibaptis itu diam-diam gak bilang sama keluarganya. Ada suami mau dibaptis tapi takut. Istrinya belum tahu karena masih dulunya agamanya beda. Jadi dia diam-diam masuk ke baptisan. Habis dibaptis, istrinya tanya, telepon, "Pak di mana?" "Oh, habis meeting nih yang." Padahal habis dibaptis. Lah, masa habis keluar baptisan dia berbohong, dia dosa? Kenapa harus bilang lagi meeting? Ya. Kan bisa jawab, "Iya yang ini lagi on the way pulang nih." Karena memang ledang pulang. Kalau nggak ditanya lagi ngapain, ya nggak usah dibilang kita bohong habis meeting. Orang habis baptis kok bilang habis meeting. Ya bilang aja yang sebenarnya. "Saya on the way nih yang ya, mau dibeliin martabak nggak nih? Lagi ada berkatnya nih." Kan kita bisa dengan hikmat marifat, cerdik seperti ular, mengalihkan sehingga si istri tidak menanyakan habis ngapain kita. Kan begitu. Ketika istri ditanya, "Mau martabak nggak?" Pasti dia, "Nggak mau aku mau somai aja." Ya udah beliin somai, diem dia. Kalau kita belum mau vulgar bilang sama istri, "Saya sudah dibaptis dan sudah terima Yesus," karena takut nanti ada guncangan pelan-pelan. Kan bisa dengan hikmat, tapi jangan bohong gitu loh. Kalau baptisan, habis baptisan,
bohong, itu kan berarti belum bertobat tuh. Ya. Dan itu yang harus dipahami oleh saudara. Kita harus meninggalkan manusia tubuh fana kita. Ya. Jadi kita jangan ribut lagi soal baptis selam itu yang benar, baptis percik yang salah, baptis percik yang benar, baptis selam yang salah. Udah kita kembalikan kepada gereja kita aja. Ya. Gerejamu mungkin memahami baptisan sebagai etimologi. Oh, baptiso, dicelupkan. Ya harus dicelupkan dong. Seperti saya dulu kan begitu di The Way. Ya. Sekarang kalau kau nanya, Pak, di The Way gimana, Pak? Loh, di The Way kalau gereja memang ditenggelamkan. Tapi sekarang saya, kalau nanti, Pak, saya sudah dibaptis, Pak. Tapi dulu dipercik. Kau sudah benar-benar lahir baru belum setelah dibaptis itu? Udah, Pak. Tapi baptisan saya percik, ya udah. Perlu diselam nggak? Sekarang saya berkata, ya kalau kau sudah benar-benar bertobat, sudah lahir baru, sudah benar-benar ketika dibaptis percik itu kau tidak lagi menjadi manusia yang lama, jadi manusia yang baru, ya udah ngapain? Imani aja. Ya, sekarang saya akan begitu. Ya. Tidak memaksa orang untuk dibaptis selam. Kecuali orang itu bilang, saya dulu dibaptis percik, Pak. Ya, tapi ya saya dulu belum mengerti baptisan, disuruh aja gitu. Ya. Katanya supaya saya diruqyah, Pak. Katanya pendeta saya kalau orang Kristen tuh diruqyah harus dibaptis. Ya saya ikut aja dibaptis, Pak. Dipercik sih dulu, Pak. Jadi baptisannya memang belum pengenalan dengan sungguh. Ya setelah kan saya jelaskan, kalau mau dibaptis The Way, saya jelasin nih, begini. Ya, ngerti nggak? Siap nggak bertobat? Siap nggak lahir baru? Siap nggak tinggalkan manusia lama? Siap nggak mati dalam kedaginganmu? Siap nggak hidup dalam Kristus? Siap, Pak. Saya akan berusaha. Yuk kita baptis lagi. Baru saya akan baptis. Caranya apa? Ya karena saya udah terbiasa selam, saya akan selam. Karena nggak mungkin dong di gereja The Way, hari ini saya baptis si A selam. Saya males lagi nyemplung ke kolam renang. Besok baptisnya percik. Besok lagi pengen berenang lagi nih, sambil sekaligus berenang, baptisnya diselam lagi. Nggak, kan harus konsisten gitu kan ya. Ya kalau karena saya udah terbiasa diselam, ya diselam aja. Tapi saya tidak akan menghakimi orang yang dibaptis percik. Itu adalah baptisan yang salah. Kenapa? Karena sekarang saya mengajarkan, nggak penting itu simbol-simbol itu. Yang penting maknanya kita hidupi. Baptis itu lambang kita mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Berarti kita mau mematikan daging kita, manusia lama kita, dan hidup menjadi manusia yang baru dalam Kristus Yesus. Itu baptisan yang benar. Jadi kalau tidak mau paham dengan hal ini, ya baptisan apapun yang kau lakukan cuma hanya simbol, cuma casing, cuma dogma, cuma doktrin yang tidak akan berdampak pada apapun keselamatan kita. Ya. Jadi kalau sudah paham, ya coba Bapak Ibu sekarang mikir, ya. Sudah dibaptis kan? Sudah belum hari ini kita hidup dalam pertobatan? Sudah belum hari ini kita mati daging, matikan diri kita bersama Yesus, dan kita bangkit lagi bersama dengan Yesus dalam hidup yang baru? Kalau sudah, berarti baptisanmu bukan cuma simbol atau lambang seperti orang-orang lainnya. Gaya abis dibaptis, foto pakai jubah ada salibnya, foto jubah pakai sertifikat baptisan, dapat nama baptis. Enggak, kita dibaptis memang karena kita sudah benar-benar mau hidup seperti Yesus. Maka baptisan apapun yang kau lakukan di masa lalu, itu benar. Ya. Jadi jangan ngomongin cara lagi lah. Kita sekarang ini maknai kedalaman kebenaran firman Allah. Bukan yang luar doang, bukan casingnya doang. Ya. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan kita ribut ya. Kalau Anda tidak sepakat dengan saya, ya sudah. Anda gimana pemahamannya? Ya silakan. Saya nggak akan maksa saudara juga. Ya. Saya juga tidak akan bilang saudara salah dan lain sebagainya. Ya silakan aja. Ya. Tapi kalau kau ada di sini, memang niatnya dengerin saya, dan setelah kau gumuli bersama Roh Kudus, kau percaya omongan saya, ya kerjakan. Ya. Jangan aminkan loh. Jangan jadi orang Kristen yang lugu bahwa setiap orang yang pendeta itu pasti ngajar benar. Jangan begitu loh. Ya. Ya. Saya ini manusia biasa loh. Maka jangan cepat aminkan khotbah saya, jangan aminkan pengajaran saya cepat-cepat. Gumuli bersama Roh Kudus. Kau punya Roh Kudus. Jangan jadi orang Kristen seperti orang di luar sana. Pokoknya amin, dikit-dikit amin, dikit-dikit amin. Tapi ketika ditanya, apa yang kau aminkan? Ya itu kata pendeta itulah pokoknya. Pokoknya apa kata pendeta itu pasti benar lah. Pendeta itu dari Tuhan lah, pasti benar lah dia. Apa itu? Kristen apa itu?
Mengimani apa itu? Masa kita mempercayakan pemahaman iman kita dari orang lain yang kita nggak ngerti apa maksudnya? Nah, saya jelaskan ini. Nah, karena banyak di TikTok kan ya. Kan kalau di TikTok nggak bisa di-rewind lagi, nggak bisa dimundurkan lagi. Ya, habis ini video selesai ya selesai, hilang, nggak ada di TikTok lagi. Nah, kalau mau besok belajar ada di YouTube. Nonton lagi di YouTube. Perhatikan pelan-pelan penjelasan saya. Gumuli bersama Roh Kudus. Dan kalau kamu sudah dibaptis, mau masalah dibaptis dipercikkah, dituang air 3 kali kah, ditenggelamkanlah. Coba terus ingat, sudah belum saya menghidupi makna baptisan yang sejati menurut Roma 6 dan Kolose pasal 2 tadi. Ya. Jadi orang Kristen itu harus hidupi kerigma. Itu bahasa yang saya sangat terinspirasi. Dulu ada pendeta saya semester 1 kuliah umur 27 tahun. Tiba-tiba ada pendeta yang saya pikir pinter ngajar ya. Karena saya kan nggak tahu kan pendeta dosen itu yang mana yang pinter ngajarnya apa nggak. Tapi ini pendeta nih ngomongnya keren banget. Terus dia selalu bilang, kerigma, kerigma, kerigma. Apa itu kerigma? Saya baru tahu kerigma itu adalah inti berita. Jadi kita jangan cuma membaca apa yang ada tertulis di Alkitab kita. Tapi kita harus menemukan kerigmanya, inti beritanya, inti pengajarannya. Dan itu tidak bisa cuma dibaca. Itu hanya bisa kalau Bapak Ibu mau merenungkan firman Allah siang dan malam. Dan saya mau bagikan satu ayat terakhir ya. Ini buat kita semuanya. Kita buka 1 Korintus pasal 12. Habis itu kita sudahi. Ini pemahaman tentang baptisan yang tidak diabaikan oleh banyak gereja. Dan saya mau mengajarkan saudara, karena gereja itu bukan organisasi bagi saya. Gereja bukannya gedung, tapi gereja adalah orangnya. Kau adalah gereja Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 13 mengatakan demikian. Saya baca terjemahan baru 2, 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus ayat 13-nya. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini makna baptisan yang harus dipahami, diimani, dihidupi, dijalankan oleh semua orang yang mau dibaptis dalam nama Yesus. Bahwa setiap orang yang dibaptis dalam nama Yesus, itu harus punya pemahaman bahwa orang lain, gereja lain, gereja bukan organisasi, gereja adalah orangnya. Orang percaya lain yang dibaptis juga dalam nama Yesus, itu merupakan bagian dari tubuh Yesus. Maka jangan lagi kau menganggap dirimu paling benar. Jangan lagi kau menganggap ajaranmu paling benar. Kita mengimani ajaran yang kita imani dengan yakin, dengan radikal. Tapi kita tidak boleh menganggap remeh, menyepelekan, dan menyalah-nyalahkan ajaran lain. Sebab bisa saja mereka memang membaca teks Alkitabnya dalam perspektif yang berbeda dengan kita. Alkitab itu punya makna dalam, Bapak Ibu. Sehingga bisa saja kita melihatnya dari angle yang ini, mereka melihatnya dari angle yang itu. Tampak luarnya berbeda, tapi sebenarnya nggak berbeda. Cuma lihatnya dari sisi yang berbeda. Nangkep saudara? Saya selalu pakai ilustrasi ini. Bapak Ibu ada 50 orang di sini. Lihat saya kan? Di kamera handphonemu kan? Coba nanti kalau misalnya iseng gitu ya. Habis nanti selesai video ini, Bapak Ibu coba jelaskan siapa Seno yang kau tahu. Dari apa yang kau lihat dari mukanya Seno di live TikTok ini. Pasti jawabannya beda-beda. Padahal semua melihat saya di layar handphone yang sama. Ya seperti ini nih. Tangannya lagi gerak-gerak. Ya, kepalanya lagi manduk-manduk. Tapi semua orang ketika disuruh menjelaskan, mendeskripsikan tentang apa yang dia lihat dari saya, pasti berbeda-beda. Ada orang yang bilang, itu yang namanya Pase itu, pendeta Seno itu rambutnya putih. Yang bilang bukan putih, tapi kelabu, ada hitam-hitamnya juga. Ada yang bilang, enggak, kulitnya agak hitam, bukan hitam, sawo matang. Orang mau ngomong apa tentang saya, yaitu perspektif mereka. Iya enggak sih? Enggak bisa kita salahkan diri kita. Gak bisa kita bilang deskripsi saya soal Pase yang paling benar. Gimana? Ya, karena orang melihat saya berbeda-beda.
Karena kau fokus di rambut, ada orang lihat fokus, oh dia pakai t-shirt doang. T-shirtnya kayaknya warnanya agak uh, apa namanya uh, putih tapi agak krem-kreman. Ada yang bilang enggak, ya dia punya kerah ada garis hitamnya. Semua penjelasan itu benar. Cuma dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Demikian juga kita orang Kristen. Ya. Dulu saya gampang banget menyesat-nyesatkan orang. Waduh, saya udah bertobat. Ya, saya udah nangis sama Bapa. Saya nangis sama Yesus. Gila Yesus, gue hamba lo. Tapi dalam pelayanan di awal-awal gampang banget gue nyesat-nyesatin pendeta-pendeta lain. Nganggap diri gue paling bener. Padahal gue ini siapa sih? Emang gue udah punya gelar teologi ya. Tapi ternyata sekarang aja banyak pengajaran saya yang saya banggakan dari hasil saya sekolah S1, S2, S3 saya. Ternyata sampah semuanya. Sampah. Saya tinggalin semuanya. Salah satu yang paling fenomenal, saya sekarang berkata, Lucifer itu nothing. Ayo, saya boleh radikal dengan pandangan saya dong. Ya, maka saya mengajar orang yang mau dengarkan saya, nggak usah takut sama Lucifer. Lucifer itu bukan siapa-siapa, bukan nama setan, bukan nama Allah. Ya. Kalau ngomong di Alkitab, Lucifer itu hanya terjemahan kata Helel ben Shakar dalam bahasa Ibrani menjadi bahasa Latin Lucifer, dan yang menerjemahkan itu Jerome. Dia menerjemahkan karena dia bingung, dia bukan orang Ibrani. Dia bukan orang yang memahami sungguh latar belakang orang Yahudi. Ini Helel ben Shakar, bintang timur. Harafiahnya itu, Helel ben Shakar itu artinya bintang timur. Jadi kalau ada sekolah sang timur, ya, bintang timur, itu bahkan di kitab Wahyu bintang timur tuh Yesus loh Bapak Ibu. Makanya saya pernah bilang, kalau mau ngomongin jujur, Yesus tuh Lucifer. Wah, ketika saya khotbah itu, ada materinya masih di YouTube. Saya dimaki-maki orang. Lucifer itu Satan. Ini pendeta sesat. Masa Yesus dibilang Lucifer? Lah, Lucifer itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Helel ben Shakar. Asal tahu aja nih. Ya. Helel ben Shakar itu harafiahnya artinya bintang timur. Makanya kata Helel ben Shakar itu ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, LAI menerjemahkannya bintang timur. Dan bintang timur di kitab Wahyu itu Yesus. Bintang timur yang gilang gemilang itu Yesus. Lah kalau bintang timur itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Helel ben Shakar diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Jerome, Alkitab Vulgata itu menjadi Lucifer. Bukankah Lucifer itu adalah Yesus? Lucifer yang gilang gemilang di kitab Wahyu itu Yesus. Tapi banyak orang yang nggak ngerti apa-apa, maki-maki saya cuma Tuhan. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Orang Kristen tuh begitu. Ya. Makanya jangan kayak gimana gitu, ada orang-orang Lucifer begini. Kita kok fokus sama setan. Ya. Kita kok fokus sama hal-hal yang remeh-remeh begitu. Bangun rohmu. Punya iman yang benar. Percaya kepada Yesus dan kuasa namanya. Maka roh dalam dirimu lebih besar daripada apapun. Jangankan Lucifer yang nothing itu. Satan beneran datang kepada kita juga gak berani menerkam kita. Roh dalam kita lebih besar. Kok kita malah fokus ngomongin setan, ngomongin kutuk, ngomongin roh jahat, demit, genderuwo, itu remeh-remeh semuanya. Kecil semuanya. Nothing. Dalami yang benar dong. Nah kalau saya didiemin terus nih bisa panjang nih saudara nih. Karena semakin malam semakin panas kan. Tapi tolong pahami. Ya. Minta maaf ya kalau kalimat-kalimat saya tadi agak terlalu provokatif atau kasar. Tapi jujur. Saya ingin mengajar Bapak Ibu jadi orang Kristen yang pinter gitu. Ya. Jadi saran saya ketika saya sudah bagikan soal baptisan tadi, jangan lagi ribut ya soal baptisan ya. Kalau saya punya orang tua, itu nggak pernah saya baptis sampai matinya. Kenapa? Karena saya sudah punya pemahaman. Baptis yang benar itu apa? Orang tua saya cuma dibaptis percik. Saya baptis selam. Ora popo. Yang penting, ibu saya dan saya, orang tua saya almarhum semuanya, sudah mematikan kedagingan. Udah hidup dalam pertobatan. Sudah mau benar-benar hidup bersama dengan Yesus. Kalau itu sudah dikerjakan, apapun baptisanmu, itu cuma simbol aja. Tuhan gak akan ditanya nanti di dalam pengadilan tata putih atau bema. Sen, dibaptis ya? Siapa pendeta yang baptis? Nggak ditanya. Apalah pendeta itu? Pendeta itu sama aja sama semua orang nanti dalam kerajaan surga itu. Ya.
Cuma jabatan doang, cuma casing doang nih saya nih pendeta itu, makanya nggak penting, makanya nggak ada kan embel-embel pastor pendeta di depan nama saya. Jangan bilang saya bukan pendeta, saya punya surat penabisan pendeta. Saya nggak pernah taruh gelar STH, MTH, apapun gelar di belakang nama saya. Bagi saya itu sampah aja lah. Tapi jangan bilang saya tidak berpendidikan. Cuma saya udah mengabaikan itu semuanya. Ya. Jadi, kalau kau sudah lahir baru benar-benar, hidup dalam pertobatan, mau baptisannya caranya diselam kayak, dipercik kayak, dituang air, yang penting maknanya tentang baptisan itu sudah kau hidupi. Itu yang terpenting. Itu yang dilihat oleh Allah nanti. Itu yang menentukanmu masuk dalam keabadian bersamanya atau keabadian Gehenna, lautan api kekal. Jadi jangan lagi ribut ya. Tapi kalau ditanya sama orang, lo dibaptis apa? Ya jelaskan dong apa yang kau pahami. Ya saya sih secara cara dibaptis selam, ya karena gereja saya mengajarkan itu sesuai dengan etimologinya baptiso, baptis selam. Oh gitu. Terus kalau lo pandangan lo, gue baptis percik, gue selamat nggak? Ya lo udah bertobat belum? Udahlah, ya sudahlah. Kok lo gitu? Kok orang Kristen lain ributin baptisan caranya? Enggak lah. Kalau bagi gue yang penting maknanya. Yang penting mau dibaptis kayak gimana pun, caranya apapun, tapi kalau maknanya dihidupi, sudah bertobat sungguh, sudah mau seperti Yesus, itu yang benar. Menjadi seperti Yesus mestinya menjadi tujuan dan prioritas utama kita. Amin. Oke, ya. Jadi gitu ya. Saya rasa sudah. Ada yang mau punya pendapat berbeda ya, atau pemahaman yang berbeda ya, coba saya cek dulu ya. Ada Pak Diki tadi sudah saya sapa ya. Dari Aku Cinta Kamu. Yesus itu punya istri yang namanya Maria Magdalena. Nah ini ngomong aja, tulis aja salah. Kristen itu tidak sama dengan Yahudi. Ajaran tidak masuk akal. Ya nggak apa-apa Anda berkata Aku Cinta Kamu nih ya. Masih ada nih nggak nih akun Aku Cinta Kamu nih. Coba saya cek dulu ya. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Nah, seperti sudah saya duga. Ya. Nggak banyak. Abis dia mereka ini orang model-model begini buang sampah, ya udah sampahnya dibiarin aja gitu. Dia nanya, dia berpendapat, tapi nggak mau dengar pendapat saya. Nah Bapak Ibu jangan jadi orang Kristen begitu ya. Ya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang masuk ke sosial media orang. Misalnya Bapak Ibu nanti dengerin pendeta yang beda pemahaman dengan kita. Jangan masuk ke live chatnya dia atau kirim kolom komentar ya yang berbeda pendapat. Nggak usah gitu, ngapain? Ya, ngapain kita mempermasalahkan tafsir pendeta lain yang berbeda dengan kita? Nggak usah. Kalau kau tidak sepakat dengan dia, ya udah tinggal, nggak usah nonton. Sama seperti saudara nih, kalau dengerin ajaran saya soal baptisan kok, apa nih pendeta nih, aneh-aneh aja dia ngajar, sesat ya. Ya udah nggak usah ditonton, nonton aja yang lainnya. Ada Rans Entertainment, ada Baim Wong, ada Andre Tolani, ada Sule, nonton aja yang lain-lainnya gitu loh. Jangan kita ngotori diri kita lah dengan komen yang negatif, yang berbeda, ngajak berantem. Udah gitu cuma ngomen doang terus kabur nih kayak akun tadi tuh. Aku apa tadi tuh? Ya, makanya saya nggak mau ladenin lah ya. Bapak Ibu lihat sendiri tuh ya. Ya. Dan saya cari tadi di sini ya. Kalau saya salah, saya rasa nggak ada. Kalau ada orangnya akan saya jawab. Ya. Nggak ada. Aku cinta kamu, nggak ada. Akun itu udah nggak ada. Ya. Ya. Udah nggak ada di sini. Ya. Ajaran tidak masuk akal. Jadi saya nggak ladenin ya. Ada Bu Reste Hilton. Shalom, selamat malam Pak C. Shalom Bu. Wah, belum tidur nih Bu. Ada God Life ya. Shalom Pak C. Shalom juga. Ada Bibles. Shalom Pak C. Shalom juga. Ada Pak Darman. Shalom Pak. Semangat terus ya Pak. Ya. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Ada God Life. Terima kasih Pak C untuk pemaparannya. Dulu juga saya adalah penganut bahwa baptis selam yang paling benar. Iyalah. Ya. Juga tadi yang akun Himawan Ari ya. Ini juga udah nggak ada di sini ya. Ya. Dia ngomong tadi kiamat tuh bukan akhir zaman Pak. Iya udah saya jelaskin. Tapi pas saya jelasin dia udah nggak ada. Ya. Bapak Ibu jangan gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau bertanya kepada pendeta lain atau saya gitu ya. Minta pendapat saya terus bertanya. Ya kalau bertanya atau mengeluarkan statement yang berbeda. Tunggu dong responnya saya gitu ya. Itu namanya bertanggung jawab gitu ya. Atau memang gentleman ya. Kalau saya mah pertama nggak akan gitu. Bapak Ibu bikin materi apapun di sosial mediamu. Kalau bertentangan dengan saya sih ngapain? Ya nggak apa-apa kalau kita berbeda.
Ada God Life. Pertobatan tanpa mematikan keinginan daging menjadi seperti Tuhan Yesus tidak selamat. Menjadi seperti Tuhan, iya. Menjadi seperti mengimani Yesus tidak selamat gitu. Iya gitu kan maksudnya Pak ya. Oke, saya memahami. Oke, ada amin, amin juga. Ada Pak Diki lagi, Karismata Store. Puji Tuhan untuk pencerahan baptisan. Roh Kudus memberkati pasti. Sama-sama Pak ya. Ada Papi Boy, Pret sama Lucifer. Setuju Pak Pendeta. Ya, Pret itu Lucifer. Jangan jadi orang Kristen yang dibodoh-bodohi sama pengajaran Lucifer itu akan mencengkram kita, menakutkan kita. Enggak lah. Kita punya kuasa nama Yesus. Yesus sudah menebus segala kutuk. Ya, jangankan setan, kutuk aja diputuskan. Padahal musuh terbesar itu bukan setan loh Bapak Ibu. Yang benar Pak. Loh, baca kitab Wahyu. Ya. Yang pertama dilempar ke Gehenna itu adalah siapa? Kalau pertama dilempar ke Gehenna adalah antikristus dan nabi palsu. Ya. Antikristus, binatang itu dan nabi palsu dilemparkan ke Gehenna, kemudian yang dilemparkan iblis atau Satan. Itu dilemparkan ke tempat di mana binatang, antikristus dan nabi palsu itu dilemparkan. Baru terakhirnya, maut dan kerajaan maut. Itu musuh terbesar kita. Jadi Satan atau iblis itu bukan musuh terbesar kita. Musuh terbesar itu maut dan kerajaan maut. Dan itu yang Yesus kalahkan di atas kayu salib. Yesus tidak mengalahkan setan di atas kayu salib. Setan itu gak ada artinya apa-apa. So jangan takut sama setan. Ya. Setan itu kalau kita sudah percaya sama nama Yesus, setan tuh gak berani ngapa-ngapain kita. Jangan juga percaya sama dukun, jangan takut sama santet. Gak mungkin kalau ada orang Kristen bilang, Pak saya disantet, ada paku keluar dari mulut saya. Berarti lo belum iman bener. Gitu aja lah jawabannya. Sebab kalau kita sudah beriman benar, nggak akan berani itu kuasa jahat menyerang kita. Karena kita adalah bait Allah. Wah, kalau udah bait Allah berarti kan ada beribu-ribu laksa malaikat Tuhan menjaga kita. Gitu kan? Mana berani mereka? Nggak berani, gentar mereka. Ya. Yang paling ditakutkan tuh apa? Maut dan kerajaan maut. Itu yang dipatahkan Yesus, yang dikalahkan Yesus. Eloi, Eloi, Bapakku, Allahku. Lama sabatani, kenapa kau tinggalkan aku? Maut itu, kematian itu bukan mati fisik. Keterpisahan dengan Allah itulah yang dikalahkan Yesus. Dan itulah yang terakhir nanti dilemparkan dalam Gehenna. Baca kitab Wahyu baik-baik. Makanya kalau kita sudah baca Alkitab dengan benar, kita akan memahami dengan benar. Jadi dengerin saya ya, gak usah takut sama setan sama iblis. Selama kau hidup dalam kebenaran, mereka cuma kayak singa mengaum-ngaum doang. Tapi macan ompong, gak bisa nerkam. Gitu ya. Ada Bensi Alshop. Pasti kalau baptis tidak dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagaimana? Nah, jadi dalam nama apa dong? Tolong dijelaskan dulu ya. Andai kata saya baptis engkau dalam nama Yesus Kristus, ya nggak apa-apa juga. Alkitab juga mengatakan begitu kan. Ada banyak orang yang sudah dibaptis oleh Yohanes tapi belum dibaptis dalam nama Yesus. Maka dibaptis dalam nama Yesus boleh aja. Ya. Kalau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya itu perintah Alkitab kan. Baptislah orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi gimana ya? Kalau nggak dibaptis dalam nama Anak, Bapa, dan Roh Kudus, itu dibaptis dalam apa gitu? Ya. Kecuali saya dibaptis Pak dalam nama-nama pendeta saya. Nama pendeta saya Yohanes Huta Barat. Saya dibaptis dalam nama Yohanes Huta Barat. Nah itu nggak benar. Jadi tergantung nih ya. Jawabannya gimana? Tergantung Pak Bensi itu dibaptis, maksudnya dibaptis apa gitu? Dalam nama apa? Kalau bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya. Ada Dita. Shalom Pak Pendeta. Puji Tuhan. Terima kasih berkat firman Tuhan malam ini. Sama-sama juga ya. Ada Eliesokomau. Boleh tanya tentang bahasa roh, nama Yosua dan hari Sabat? Apa nih? Ya. Bahasa roh itu apa? Bahasa roh itu adalah karunia roh, ada juga tanda baptisan roh. Sudah saya jelaskan, ya. Ini pengajaran ini ada di dalam materi Roh Kudus ya. Bapak atau Ibu nih silakan lihat di YouTube kami, YouTube WBSD, cari di playlistnya ada pengajaran Roh Kudus ya. Silakan ikuti, itu sudah saya bagikan. Kalau mau jadi membership dari YouTube kami, saya ngajar sekolah Alkitab, sudah saya ajar juga pneumatologi, doktrin tentang Roh Kudus, dogma tentang Roh Kudus. Apa yang dikatakan Alkitab tentang Roh Kudus saya sudah bagikan juga. Jadi sudah panjang lebar ya. Nama Yosua ya nama Yesus dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram. Yosua ya, yang artinya Yosua. Itu sama. Menjadi Yesus kenapa? Karena spelling. Karena kata Yosua diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani nggak ada kata Yehosua, adanya Yesus ya. Terus menjadi Jesus ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu sebenarnya Yesus, ada Yesu ya. Kemudian karena orang berbahasa Inggris diadopsi menjadi bahasa Inggris jadi Jesus. Kita orang Indonesia mengadopsi jadi bahasa Indonesia Yesus gitu. Jadi saya gimana Pak manggil Yesus itu apa? Dia manggil Yesus ya boleh aja. Jesus boleh. Yosua boleh. Yehosia boleh. Yang penting itu bukan nama panggilannya tapi hati kita tuh manggil kemana. Sebab meskipun kita manggil Yesus, tapi di otak kita tuh pemain bola Amerika Latin, ya nggak pas dong.
Ya. Kalau kita manggil Yosua, tapi yang kita panggil, yang kita ingat tuh ketika manggil Yosua itu, Yosua tuh nama pendeta kita. Saya ingat punya teman pendeta namanya Yosua gitu kan. Ya nggak benar juga. Tapi ketika kita ngomong Yosua, lidah kita ngomong Yesus, hati kita, pikiran kita merujuk pada anak Allah yang menjadi manusia. Mati buat kita, 3 hari mati, hari ketiga bangkit, naik ke surga, nyiapin tempat buat kita. Kalau ketika kita manggil Yesus, Yesua, Jesus, Yesus, itu otak kita, hati kita ke sana, ke oknum yang ini, maka itu yang benar. Jadi hati Pak yang penting Pak. Gitu ya. Oke. Sabat itu apa? Ya sabat hari istirahat. Tapi ingat kata Yesus, ya, hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi kita jangan jadi beban buat hari Sabat. Hari Sabat itu karena Tuhan mengasihi kita. Dia mencontohkan kita, dia bekerja 6 hari, hari terakhir, hari ke-7 dia beristirahat. Manusia tuh juga diajarkan, maknanya tuh ya udahlah, harus istirahat dong, ya. Istirahat buat tubuhmu, karena tubuhmu itu adalah baitku, ya. Karena tubuhmu itu ada surga. Kalau kau nggak jaga, nggak istirahat, kau rusak tubuhmu, kau rusak aku juga. Aduh, nanti saya ngomong inilah ya, panjang lebar nanti ya. Tapi pelan-pelan ya. Gitu saudara ya. Saya rasa sudah cukup, nggak ada yang bertanya soal baptisan juga. Semoga apa yang saya bagikan memberkati semuanya. Terima kasih yang sudah ikut mendoakan. Terima kasih juga yang sudah berbagi kopi. Ada Pak Diki tadi ya, Bu Resa Hilton. Makasih loh Bu ya. Ada Wawu Yuli, ada Karismata lagi ya. Pokoknya apapun yang kau tabur ini, besar kecilnya, itu yang kau tuai nanti. Gitu ya. Kalau tidak keberatan, terus dukung doa program pelayanan kami ya. Setiap hari ada TikTok Live, meskipun yang isi berbeda-beda, nggak harus saya mulu ya. Saya punya rekan-rekan sekerja juga yang punya karunia, punya talenta, punya pemahaman yang mau dibagikan, saya bagi dengan mereka di live talk ini. Saya biasanya jatahnya cuma Rabu ya. Tapi saya setiap pagi ada ya, jam 7 pagi saya selalu ada pagi berkat bersama pasien di semua platform media sosial kami. Kami adalah gereja yang ada di BSD, Bumi Serpong Damai di Serpong, dan kami gereja yang mau orientasi kami pelayanan digital. Makanya kami mengembangkan. Setiap kami bikin program selalu live streaming di YouTube WBSD, TikTok WBSD, Instagram WBSD. Monggo di-subscribe dan di-follow. Kalau di Facebook di theway.id. Ya, tolong dukung doa, dan kalau diberkati boleh di-share kepada yang lainnya. Dan kalau Bapak Ibu nggak mau mengikuti lagi program ini karena tadi belum jelas, besok jam 9 atau jam 10 akan di-upload di YouTube WBSD. Jadi di-subscribe YouTube kami. Besok ini program ini akan sesi ini akan muncul lagi. Siapa tahu Bapak Ibu mau mendalami lagi, mau mendengarkan lagi dan menggumulinya lagi bersama Roh Kudus. Demikian ya. Kita tundukkan kepala, kita doa. Dan saya izinkan saya mendoakan saudara ya. Yang masih ada stay di live TikTok, saya akan doakan namanya secara khusus ya. Satu hati kita doa. Makasih Bapak, ini Jumat kami sudah selesai. Kami mau istirahat, kami mau tidur. Besok hari Sabtu, hari libur, kami mau menjalani Sabtu kami bersama orang-orang yang kami cintai. Bersama mereka membangun hubungan yang lebih intim lagi supaya kami jadi berkat, saling memberkati di bumi, dan juga nanti kami bisa bersama dalam kerajaan surga. Sebelum kami istirahat, kami bersyukur buat pengertian makna baptisan, sehingga paling nggak ada 40 orang yang masih stay, atau mungkin ada lebih nanti orang yang mengikuti program ini. Jadi tidak jadi orang yang ngeributin soal hal-hal yang remeh, ya, soal hanya cara. Biarlah kami jadi orang Kristen yang menemukan kerigma, inti pengajaran dari setiap ayat-ayat Alkitab yang kami baca. Tolong kami, berikan kami hikmat rema daripadamu, sehingga semakin hari kami semakin bijaksana dalam segala hal. Berkati Bu Rosita Hilton yang masih ada join di live TikTok, ada Pak Prana yang mungkin di rumah sakit, diberkati. Kami doa agar Mama Ertina dijamah Tuhan, diberi yang terbaik. Pak Prana juga diberikan kekuatan, pertolongan, bisa menjaga Mama, menemani Mama dalam berkat, dalam anugerah Tuhan. Keluarga yang lain diberkati luar biasa. Ada Bu Dita diberkati, ada Bu Indriani Harap diberkati, ada Pak Alim di Bogor diberkati, ada Pak Diki Karismata Store diberkati, ada God Life diberkati, ada Effendi Husin diberkati, ada Ayah Marcel diberkati, ada Rosma diberkati, ada Dilce 928 diberkati, ada akun Bensi Al Shop diberkati, ada Hasra Harlin diberkati, Alinan 2020 diberkati, ada Pahala diberkati, ada User 3433 sekian diberkati, ada Kan Saimas diberkati, ada Vitanovi diberkati, Joliaho diberkati, ada Muyono Hutapea diberkati, ada Margareta Mariati diberkati, ada El diberkati, ada Arta Mewa diberkati, ada Sekar Sakti diberkati, ada akun Zeb Hon diberkati, ada Umtat Sosat diberkati, ada Maiting diberkati, ada akun Kingdom
Heaven diberkati, ada Myrom Day Gloriam diberkati, ada Palindungan diberkati, ada Tas Havanes diberkati, ada Henry Joe ID diberkati, ada Arya Tony 348 diberkati. Semua kami yang sudah ikuti program ini diberkati. Kami percaya hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya rancangan-Mu buat kami bukan kecelakaan. Kami mau bersyukur dalam segala hal. Terima kasih buat hari Jumat ini. Good Friday sudah kami rasakan sepanjang hari ini. Kami percayakan malam nanti tidur kami diberkati Tuhan. Kami imani itu. Besok pagi boleh bangun dengan tubuh bugar. Berkati setiap kami. Pelayanan kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, apa yang kami kerjakan dibuat berhasil. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang punya beban berat diberikan kelegaan, yang punya masalah diberikan jalan keluar, dan setiap kami benar-benar keluar lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, nggak ada yang lain. Kaulah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Bapa, Kau yang menciptakan kami. Maka kami persembahkan semua tubuh jiwa roh kami hanya kepadamu. Kaulah pemilik hidup kami. Pakailah kami sesuka-sukamu. Pakailah kami di sisa hidup ini. Bisa melayanimu dengan tubuh ini. Baik tubuh manusia kami, baik manusia jiwa kami, maupun manusia roh kami. Semuanya kami mau persembahkan hanya untukmu. Dan doa ini kami mau tutup. Sebelum kami tidur, kami mau berdoa. Seperti doa yang diajarkan oleh Yesus kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kemuliaan hanya bagimu Bapa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, saya senang ditemani sama saudara. Silakan nanti keluar. Selamat beristirahat. Imani orang benar, tidurnya pun diberkati. Gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Dan besok Sabtu, meskipun libur, ada loh bangun pagi-pagi ya jam 7 ya. Ikuti program Pagi Berkat bersama Pasi. Sepanjang minggu ini saya lagi ngomongin soal berkat. Gitu ya. Semoga diberkati. Sampai jumpa. Saya undur diri. God bless you. And God bless you. Jesus bless you more and more. Haleluya. Amin. Selamat malam. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu,
pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar